Hari ini kita akan membahas mengenai kasus yang berasal dari Sulawesi Selatan. Pada Sabtu 14 Desember 2019 di perumahan Citra Elok, Jalan Tamangapa, Kecamatan Mangala, Kota Makassar. Di perumahan itu ditemukan seorang perempuan yang tergeletak di dalam kamar. Penemuan itu sontak menggegerkan tetangga yang berada di sekitar perumahan tersebut. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Sekarang kita masuk ke latar belakang. Asmaul Husna atau biasa dipanggil Husna, perempuan muda berusia sekitar 21 tahun. Husna berasal dari keluarga sederhana. Ayah ibunya sering memuji Husna karena dia memang perempuan yang pendiam. Dia sangat rajin dan juga cerdas. Husna ini merupakan anak kelima dari 7 bersaudara. Salah satu kakaknya bernama Hamka. Mereka semua tinggal di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Setamat SMA, Husna berniat melanjutkan pendidikannya di salah satu universitas yang ada di daerah tersebut. Singkat cerita, akhirnya keinginan Husna terkabul. Ia berhasil masuk dan berhasil menjadi mahasiswi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di kampusnya itu, Husna mengambil jurusan ilmu akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ini berada di Samata, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Jarak tempuh kampus dengan rumah Husna sekitar 3 km. Husna cukup aktif di berbagai organisasi di kampusnya, salah satunya Forum Kajian Ekonomi Syariah atau 4KIS Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar periode 2018 dan 2019. Tidak hanya di situ, dia juga aktif di KSAI Forsei Sulsembar, Papua. Husna bahkan pernah menjadi koordinator Departemen Media dan juga Jurnalistik periode yang sama. Di organisasi itu fokus dalam mengembangkan ekonomi syariah. Tak hanya aktif dalam berorganisasi, Asmaul Husna juga dikenal karena kemahirannya membuat ilustrasi. Hal itu terlihat dari akunnya yang diberi nama Packing Art. Akun Instagram itu digunakan Husna untuk menyediakan jasa pembuatan ilustrasi, karikatur, hingga foto gift untuk hadiah ulang tahun. Selain itu, Husna juga diketahui jago membuat puisi. Tak heran jika Husna dikenal sebagai mahasiswi yang kreatif. Bahkan sahabatnya sendiri mengakui hal tersebut. Semangat belajar Husna sangat tinggi. Husna juga sering mengikuti lomba-lomba karya tulis ilmiah dan juga lomba menggambar di kampusnya. Meskipun sibuk dengan lomba-lomba yang ia ikuti dan juga bisnis yang ia kembangkan, Husna tidak kehabisan ide. Husna berusaha membuka usaha kecil-kecilan lagi. Diketahui bahwa Husna sedang mengembangkan usaha keripik pisang yang kemudian dipromosikan melalui media sosial juga. Tak heran jika di kampusnya itu Husna memiliki banyak teman dan juga sahabat. Salah satu sahabatnya bernama Satriani. Satriani cukup dekat dengan Husna karena memang selain sahabat, Satriani juga merupakan sepupu Husna. Kronologi kejadian. Pada tahun 2019, Husna sudah menginjak semester 7. Husna semakin sibuk dengan perkuliahannya. Meskipun Husna sangat sibuk, Husna juga memiliki support system kedua selain keluarganya, yakni pacarnya sendiri. Husna bertemu dan berpacaran dengan seorang laki-laki yang bernama Ridoyatul Khair. Rido berusia 20 tahun. Dia juga merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Mereka berdua beda prodi. Saat itu Rido juga semester 7, program studi perbankan syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Seperti pasangan muda pada umumnya, mereka seusai perkuliahan mereka sering pergi bersama. Pada tanggal 14 Desember 2019, Husna bersama sang pacar Rido pergi ke rumah kerabatnya. Rumah kerabatnya itu terletak di perumahan Citra Elok, Jalan Tamangapa Raya 5, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
Di rumah tersebut kebetulan sedang tidak ada satu orang pun. Sesampainya di rumah itu mereka tiba-tiba cekcok mulut dan pada akhirnya mereka bertengkar hebat. Sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Tengah. Pada saat itu Satriani yang baru pulang ke perumahan itu, dia ingin masuk ke dalam kamar untuk menunaikan ibadah sholat zuhur. Setelah membuka pintu, Satriani sangat kaget. Di dalam kamarnya itu Satriani menemukan sepupunya sudah tergeletak tak bernyawa. Satriani kemudian melaporkan kejadian itu kepada penghuni rumah lainnya dan juga tetangga. Semua tetangga satu persatu lantas datang ke tempat kejadian. Saat Asmaul Husna ditemukan, di bagian belakang tubuhnya terdapat lumuran cairan berwarna merah yang mengalir deras ke leher hingga punggung. Selain itu, wajah Husna tertutup dua bantal yang bergambar karakter fiksi Hello Kitty dan juga Winnie the Pooh. Pada saat itu juga Husna sedang mengenakan pakaian lengkap. Para tetangga akhirnya berinisiatif untuk segera melaporkan kejadian itu kepada pihak berwajib. Tak lama setelah penemuan itu, akhirnya petugas Polsek Manggala datang ke tempat. Dokter kepolisian RS Bayangkara Makassar juga tiba di lokasi kejadian itu. Tubuh Husna kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi segera mengamankan TKP karena ada salah satu tetangga yang mengatakan bahwa Husna di rumah itu tidak sendirian, melainkan dia bersama pacarnya. Dan tetangga itu juga mengatakan pacarnya berada di lokasi itu. Setelah beberapa jam usai kejadian, akhirnya benar, Ridho berhasil dibekuk di sekitar tempat kejadian. Setelah berhasil dibekuk, Ridho kemudian diamankan penyidik Reskrim Polsek Manggala, Kota Makassar. Ridho diamankan untuk diperiksa lebih lanjut. Kanit Reskrim Mapolsek Manggala, Ibtu Syamsuddin, mengatakan Ridho akan dimintai keterangan terkait kronologis dari kejadian itu. Kepada penyidik Reskrim, Ridho mengaku telah tega menghabisi kekasihnya sendiri yang merupakan wanita yang dia cintai itu lantaran Ridho kesal. Pengakuan Ridho kepada pihak kepolisian cukup mengejutkan. Ridho mengaku bahwa Husna tengah mengandung anaknya. Husna yang sedang mengandung 4 bulan itu menuntut agar Ridho segera bertanggung jawab. Husna meminta Ridho memberitahu kepada orang tuanya. Disitulah awal mula percekcokan itu dimulai. Karena Husna terus-terusan merengek, Ridho kesal. Ridho tidak ingin orang tuanya tahu. Ridho bersikeras dan menolak permintaan Husna. Ridho mengaku malu jika orang tuanya sampai tahu bahwa dirinya sudah membuat keburukan. Ridho juga takut orang tuanya tahu bahwa dirinya tidak berkuliah dengan benar. Apalagi menurut Ridho disebut memiliki nama baik di kampungnya di Kabupaten Bone. Dia ingin menjaga nama baik tersebut. Tak hanya itu, Ridho juga menjelaskan modus atau cara dia menghilangkan nyawa kekasihnya, yaitu dengan cara menutup wajah Husna dengan memakai bantal kemudian menindis wajahnya. Setelah itu barulah dia Her Husna. Singkat cerita, Minggu dini hari, Diana bersama beberapa keluarga Husna yang lain menjemput jenazah Husna di rumah sakit Bayangkara. Sedangkan kedua orang tua Husna hanya menunggu di Kabupaten Sopeng di rumahnya. Setelah sampai di rumah duka, luka mendalam masih sangat dirasakan oleh keluarga serta tetangga-tetangga yang hadir. Keluarga sangat kecewa terhadap Ridho, pacar Husna. Pihak keluarga berharap Ridho bisa dihukum seberat-beratnya. Ayah Husna yang bernama Maka Caning masih tidak percaya atas kejadian itu. Ia tidak pernah menduga anak kelimanya mengalami nasib yang tragis di tangan orang yang dikenalnya. Ayah Husna meminta kepada aparat kepolisian untuk menghukum Ridho seberat-beratnya.
Jika bisa, Ridho harus dihukum seumur hidup. Keesokan harinya, 15 Desember 2019, Husna dimakamkan di pemakaman umum setempat. Sementara itu, Ridhoyatul Khair disangkakan pada pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Ancaman hukuman pidana penjara sekitar 15 tahun. Kanit Reskrim Polsek Manggala, Ibtu Syamsuddin mengatakan akan memeriksa Ridho lebih lanjut. Jika bisa dibuktikan ada perencanaan pembunuhan, maka akan dikenakan pasal berlapis. Itulah cerita mengenai kasus yang berasal dari Sulawesi Selatan. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.